Selamat pagi pemirsa, informasi yang baru saja membuka kabar pasar pagi ini adalah terkait persoalan yang dihadapi perbankan nasional di tengah kondisi perlambatan ekonomi domestik. Saya Ike Suharjo akan membahas sejumlah persoalan di industri perbankan tanah air bersama Bapak Asmawi Syam, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ini tentu langsung saja ya Pak ya. Kita tahu sepanjang kuartal 1 2015 lalu bahwa kinerja perbankan nasional ini memang terus melambat. Nah, bagaimana dengan BRI sendiri? Kita lihat dampak dari melambatnya pertumbuhan ekonomi ini terhadap sektor perbankan itu sendiri. Ya, sebelum saya masuk ke Bank Rakyat Indonesia ya, sebenarnya kalau kita lihat expected growth pertumbuhan ekonomi kita itu ada di kisaran 4,9% sampai 5%. Tapi kalau kita lihat terakhir laporan BPS yang terakhir kita itu di angka 4,71%. Memang di sini ada perlambatan. Nah, perlambatan ini tentunya pertanyaannya tadi apa dampaknya terhadap perbankan. Kalau kita lihat pertumbuhan perbankan Q1 itu di angka 12,3%. Artinya kita tumbuh, tetapi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun yang lalu, year on year, kita tumbuh di angka 19,5%. Artinya ada perlambatan di situ. Tetapi kalau kita lihat bahwa di balik perlambatan itu di pertumbuhan dana kita itu cukup tinggi. Pertumbuhan dana di Q1 perbankan nasional itu ada di angka 16%. Sedangkan tahun yang lalu itu hanya 11%. Artinya bahwa perbankan ini saat ini perbankan itu siap untuk melakukan lending karena likuiditas cukup terjaga. Nah, kalau bagaimana perbankan sendiri ini merespon perlambatan perekonomian kita, dan apakah mungkin ada perubahan target terhadap kinerja perseroan atau target penyaluran kredit di BRI sendiri? Jadi sebenarnya target khusus BRI ya, BRI ini kita loan growth kita target di 15-17%, di range 15-17%. Tahun lalu kita tumbuh 13 sekian persen, 13,5%. Lebih tinggi dari pertumbuhan industri tahun lalu yang tumbuh 11,5% akhir tahun ya. Nah, kami melihat bahwa sebenarnya kami masih wait and see, melihat di semester 2, di kuartal kedua ini. Di semester 1 ini kita akan melihat. Karena faktor perlambatan ini kita tahu ada beberapa hal. Yang pertama memang yang paling kita jaga adalah global condition. Ya. Kita lihat misalnya apresiasi dolar terhadap mata uang di berbagai negara itu sangat kuat sekali, tentunya termasuk Indonesia ya. Indonesia ini kita kemarin di angka sudah mencapai di angka level 13.000 ya. Kemudian yang tidak terkena dampak kalau kita lihat mungkin hanya ada 2 negara di dunia ini, yaitu di Filipina dan India ya. Pak, kita lihat saat ini kan banyak sektor UMKM dan retail yang kesulitan di tengah krisis begitu ya. Nah, apakah sudah ada perlambatan kredit di sektor ini? Iya, di sektor UMKM ini adanya kan di paling ujung di bawah ya. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita lihat pertumbuhan sektor UMKM ini, yang pertama yang kita harus jaga adalah saya sebelum masuk ke sektor konsumsi rumah tangga ini kan sangat besar perannya terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di sektor rumah tangga ini tumbuh 5%. Sedangkan kontribusinya rumah tangga itu, konsumsi rumah tangga itu ada di angka kira-kira 50-52%. Kita menjaga itu. Di kuartal 1 penurunan di sektor ini sendiri berapa persen, Pak? Kalau kita lihat sebenarnya di sektor UMKM ini pertumbuhannya masih relatif favorable ya, masih bagus. Memang kami harus pandai-pandai membuat skim. Kita melihat sektor yang misalnya hari ini kita masuk ke sektor kemaritiman ya. Sektor kemaritiman ini adalah sektor yang menjadi perhatian kita semua, karena sektor kemaritiman ini adalah merupakan sektor yang bisa kita kembangkan hari ini untuk menjaga. Yang pertama yang paling perlu kita jaga adalah daya beli masyarakat yang ada di daerah. Kemudian yang kedua kita harus menjaga unemployment ya. Nah, lapangan kerja kita harus
dan ini bisa menggeret pertumbuhan lapangan kerja baru gitu. Oke. Nah, upaya BRI sendiri untuk meningkatkan kredit mungkin di sektor ini? Ya tadi, kita membuat beberapa skim, kita melihat bahwa karena BRI ini kan fokus ke UMKM, kita membuat beberapa skim kredit yang kita sudah launching, misalnya terkait dengan sektor pangan, ya, terkait dengan sektor pertanian, terkait dengan sektor-sektor kelautan dan perikanan, dan juga terkait dengan sektor perdagangan. Oke. Ya. Tadi OJK sendiri ini telah meluncurkan program jaring beberapa perbankan untuk kemaritiman ini sendiri. Nah, bagaimana komitmen BRI sendiri, Pak? Memang kemarin kita diundang oleh OJK untuk launching, ya. Ada 8 bank yang diundang untuk sebagai pilot project, termasuk Bank Rakyat Indonesia. Nah, sebenarnya di program jaring ini Bank Rakyat Indonesia sendiri sudah melakukan pembiayaan, ya, kira-kira di angka 4,7 triliun rupiah. Dengan program jaring ini kami berkomitmen untuk memberikan pembiayaan kira-kira di angka 2,5 triliun rupiah untuk tahun ini. Tetapi yang paling penting buat kami di Bank Rakyat Indonesia ini adalah bagaimana para nelayan kita ini bisa masuk ke sektor industrinya, bukan hanya menangkapnya saja. Karena begini, kalau kita selama ini kan dia tangkap jual. Nah, kita ingin agar supaya tangkap, olah, jual. Tangkap, olah, jual. Dan ini kita harus melibatkan pengusaha yang lebih besar dari sektor nelayan. Makanya yang pertama, kalau nelayan ini kan tangkap, dia membutuhkan kapal misalnya, kapal penangkap. Oke. Nah, seberapa besar pembiayaan yang telah disalurkan untuk sektor ini dan hambatan mungkin, Pak, ya, untuk di sektor ini sendiri? Kita akan membahasnya tentunya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Kabar Pasar masih akan kembali. Tetap bersama kami. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Asmawisyam di Dirut BRI ini terkait dengan seberapa besar ini pembiayaan yang telah disalurkan BI untuk sektor kemaritiman ini sendiri. Kalau data yang ada untuk perbankan, 8 perbankan yang ikut terlibat di program jaring ini, itu tercatat kira-kira 17,9 triliun rupiah. 17,9. 8 bank, ya. Okay. Untuk Bank Rakyat Indonesia sendiri itu kira-kira ada di angka sekitar 4,8 triliun. Dan tahun ini di program ini kami akan menyiapkan likuiditas kira-kira 2,5 triliun rupiah. Artinya tumbuh kira-kira 52% dari yang ada hari ini. Sehingga kita harapkan industri ini akan tumbuh dengan baik, apalagi ada keterlibatan OJK yang memberikan arahan, kemudian kita membaca peta atau skim-skim yang akan kita buat nanti mungkin akan lebih baik daripada yang sudah ada hari ini. Oke, Pak, apa tantangan khusus pembiayaan di sektor infrastruktur ini secara umum dan di sektor kemaritiman ini secara khusus sendiri? Sebenarnya kalau di infrastruktur secara umum, ya, infrastruktur ini kan besar sekali. Kita membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Hari ini likuiditas perbankan itu ada di kisaran 480 sampai 500 triliun rupiah. Saya kira ini adalah likuiditas yang cukup longgar. Namun demikian tentunya kalau kita lihat beberapa proyek, ya, misalnya taruhlah misalnya proyek PLN hari ini. PLN dengan 30.000 megawatt hari ini dia membutuhkan kira-kira 1.200 triliun rupiah. Nah, tentunya dengan angka 400-500 triliun ini kita mungkin tidak memadai, ya, walaupun itu nanti sifatnya multi years. Nah, harapan kita tentunya ada public private partnership. Jadi jangan semuanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi kita melibatkan swasta di dalam membangun infrastruktur ini. Mungkin kecuali yang untuk hajat hidup orang banyak, ya. Dan mungkin kita juga akan melibatkan beberapa bank-bank lain di luar perbankan Indonesia untuk berpartisipasi di dalam infrastruktur ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita melihat infrastruktur ini bisa
sebagai pengungkit ya, pengungkit ekonomi Indonesia, sehingga kita harapkan misalnya untuk infrastruktur yang paling kita perlukan hari ini adalah listrik. Kemudian transportasi ini nanti kan tujuannya kita untuk mengurangi high cost ekonomi, apalagi transportasi kemaritiman. Saya kira ya. Baik, kita beralih ke suku bunga acuan, Pak. Nah, dalam hal ini apakah perbankan melihat ada potensi penurunan suku bunga acuan ini dari Bank Indonesia, dan bagaimana dampaknya terhadap perbankan itu sendiri? Ya, sebenarnya hari ini kan suku bunga acuan Bank Indonesia di angka 7,5% ya. Kami melihat sebenarnya masih ada room ya. Persoalannya hari ini adalah kalau kita menurunkan suku bunga acuan ini, tentunya akan melonggarkan pertumbuhan kita tadi saya sudah sampaikan bahwa dana kita ini kan tumbuh cukup bagus, sehingga kami melihat bahwa room itu dimungkinkan untuk kita menurunkan suku bunga acuan, tetapi hitungannya tentunya ada di Bank Indonesia ya. Kami melihat itu sehingga bisa menurunkan angka suku bunga acuan ini. Saya tidak tahu apakah ini pengaruhnya sejauh mana pengaruhnya terhadap karena ini kaitannya juga dengan Central Bank Amerika ya, the Fed. Kalau mereka hari-hari terakhir ini kan mereka akan mengumumkan apakah menaikkan suku bunga acuan mereka atau tidak, karena ini akan terkait dengan outflow kita yang ada di sini. Tapi saya melihat bahwa sebenarnya kalau kita melihat likuiditas perbankan ini dengan pertumbuhan kita, kemungkinan akan bisa dikaji hal itu. Kalau bagaimana dengan suku bunga sendiri di BRI? Apakah sudah ada penurunan? Sebenarnya secara begini, kami melihat bahwa suku bunga kita ini yang paling kita perlukan adalah bagaimana meningkatkan kasa ya, kasa kita, dana murah yang paling penting adalah bagaimana meningkatkan dana murah kita yang ada di Indonesia. Sehingga Bank Rakyat Indonesia hari ini lebih banyak membuat satu skim-skim yang terkait dengan penurunan suku bunga di komposisi. Bank Rakyat Indonesia hari ini akan kita sudah membangun yang namanya branchless banking ya. Branchless banking itu kita bangun hari ini sudah kira-kira 27.000 agen ya, agen. Dan kita target kita akhir tahun ini kira-kira 50.000 agen. Ini targetnya adalah bagaimana menurunkan tingkat suku bunga melalui peningkatan kasa. Ya. Nah, Pak, mungkin apakah dibutuhkan stimulus atau kebijakan tertentu untuk memacu pertumbuhan perbankan ya, seperti kebijakan uang muka atau loan to value sendiri? Ya, kalau kita berbicara loan to value ya, sebenarnya kalau pendapat saya loan to value ini mungkin perlu kita tinjau, khususnya yang terkait dengan kepemilikan rumah pertama. Sekarang kan loan to value itu di pemilikan rumah pertama itu di angka 70%, kemudian rumah kedua di 60%, dan selanjutnya mungkin kita perlu melonggarkan untuk pemilikan rumah pertama ini agar supaya sektor di properti ini juga bisa bergerak sedikit ya, di angka 80%, sehingga kita bisa napas sedikit lah, dalam pengertian bahwa khusus untuk yang terkait dengan pemilikan rumah pertama. Kalau rumah kedua, rumah ketiga kita mungkin evaluasi lagi lah, karena ya. Jadi pertanyaan terakhir kita, Pak ya, masukan BRI sendiri terhadap perbankan nasional ini sendiri tuh. Masukan saya begini, mari kita bersama-sama untuk melihat semester 2 ini, kuartal kedua ini, semester 1 ini, kalau terjadi spending pemerintah, mari kita menjaga. Yang kita perlu jaga ini adalah yang tadi saya katakan, yang perlu kita jaga adalah unemployment. Kita menjaga unemployment, lapangan kerja ini kita harus jaga. Kita harus jaga. Caranya adalah dengan memberikan stimulus kepada masyarakat. Misalnya kami mengembangkan yang namanya Kupedes Rakyat ya. Kupedes Rakyat ini adalah kita memberikan pembiayaan kepada sektor yang mikro agar supaya mereka bisa
bisa tumbuh bergerak untuk menunjang lapangan pekerjaan dijaga. Kemudian terkait dengan daya beli masyarakat kita jaga. Daya beli masyarakat kita jaga. Kemudian yang paling penting lagi adalah kita menjaga pengangguran jangan sampai terus bertambah, dan ini akan menjadi beban yang baru tersendiri. Baik, lapangan pekerjaan ditambah, daya beli masyarakat, dan mengurangi tingkat pengangguran. Itu mungkin solusi dari BRI ya, untuk masukkannya ke perbankan nasional. Baik, terima kasih Bapak Asmawi Syam, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia telah bergabung bersama kami pagi ini di TV One. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Kabar Pasar masih akan kembali, tetap bersama kami.